Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Kami dari kelompok C2 akan membahas materi tentang menelaah ancaman integrasi nasional. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hadriana sebagai pemateri pertama. Saya Sutrananta sebagai pemateri kedua. Saya Diki Pahman sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan menjelaskan materi menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional. Apakah kamu mengetahui apa itu integrasi nasional? Nah, integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam masyarakat, menjadikan satu keutuhan yang tidak terpisahkan, menyatukan berbagai kelompok kecil, dan menyatukan sebagai satu kesatuan bangsa. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari dalam maupun luar Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Ancaman di bidang ideologi. Salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia adalah liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan aspek kebebasan individu. Liberalisme menjadi salah satu akibat era globalisasi. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran, sehingga memengaruhi bangsa Indonesia menerapkan paham liberalisme. Pada dasarnya, globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Akan tetapi, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, seperti gaya hidup mewah, pergaulan bebas, dan lain-lain. Apabila tidak diatasi, hal tersebut akan mengikis nilai moral dan kepribadian bangsa yang sesuai dengan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, ancaman dari luar negeri ini dilakukan melalui tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, dan blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang dilakukan pihak tertentu untuk menekan suatu negara. Ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk membungkam pemerintah yang berkuasa. Nah, adapun contoh dari ancaman di bidang politik antara lain: 1. Politik uang atau money politik bisa juga diartikan sebagai proses tindakan jual beli suara masyarakat dengan memberikan suatu imbalan. 2. Politik sara. Apa sih yang dimaksud dengan politik sara? Nah, politik sara merupakan singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Politik sara lebih buruk lagi dari money politik karena dapat menimbulkan berbagai konflik seperti: 1. Menimbulkan perpecahan antara kelompok masyarakat. 2. Memicu terjadinya tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. 3. Hilangnya rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Ancaman bidang sosial budaya. Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam adalah separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Sedangkan ancaman bidang sosial budaya dari luar timbul akibat pengaruh negatif globalisasi, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi produk luar negeri, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, munculnya sikap individualisme yang selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak bermakna,
Munculnya gejala westernisasi, di mana masyarakat berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya merupakan keberagaman yang bisa menjadi potensi konflik yang menimbulkan disintegrasi nasional. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi dan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan perang saudara. Kamsahamnida. Sekian dari materi kami ucapkan